Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke pertemuan 5. Sorry tadi nunggu azan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya di pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai pengangguran dan pasar tenaga kerja. Nah, oke, sebagai pengantar dulu ya. Jadi kan kita udah tahu ya kalau eh, tenaga kerja ini adalah salah satu komponen penting kan ya dalam PDB kan. Tenaga kerja adalah orang yang menghasilkan output di situ. Kemudian pengangguran juga salah satu komponen penting nih di dalam makroekonomi. Kenapa? Karena semakin baik suatu perekonomian, semakin maju suatu perekonomian, maka tingkat penganggurannya akan semakin kecil, gitu ya. Jadi kan kemarin kita juga udah bahas ya, ada hubungan negatif kan antara inflasi dan pengangguran. Jadi kita awali dengan apa kemarin? Misal kebijakan moneter bank sentral nih, misal memperbanyak jumlah uang beredar. Berarti kalau jumlah uang beredar semakin banyak, berarti uang yang dipegang oleh masyarakat itu akan semakin banyak. Jadi masyarakat itu mempunyai insentif untuk membuat perusahaan baru di situ, ya. Ketika perusahaan baru dibuat, maka dibutuhkan tenaga kerja kan. Nah, makanya di situ pengangguran akan berkurang. Jadi inflasi itu akan membuat pengangguran berkurang. Jadi inflasi itu tidak selamanya buruk di situ. Jadi inflasi yang tinggi justru pengangguran yang rendah. Nah, sekarang di bab ini kita akan khusus nih bahas mengenai pengangguran ya. Nah, apa yang akan dibahas dalam bab ini? Nah, nanti intinya ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Intinya kita akan bahas mengenai tingkat pengangguran alamiah di sini atau natural rate of employment. Nah, kira-kira yang akan kita bahas apa? Yang pertama, kira-kira apa sih pengertiannya? Apa pengertian dari tingkat pengangguran alamiah ini? Kemudian, apa penyebabnya? Nah, nanti ini di penyebab ini nanti akan berakar nih penyebabnya nih. Jadi penyebabnya itu kan nanti ada 2 ya. Kemudian dari penyebab itu nanti diturunkan lagi. Nanti dijelaskan ya di slide selanjutnya. Jadi penyebabnya ini bisa banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana implementasinya dalam perekonomian. Jadi nanti kita ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran atau kita lihat nih kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang justru menyebabkan pengangguran di situ. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas natural rate of employment atau tingkat pengangguran alamiah. Nah, sekarang kita bahas nih pengertiannya apa sih? Jadi pengertiannya adalah tingkat rata-rata pengangguran dalam perekonomian yang berfluktuasi. Artinya apa? Jadi seberapa banyak pengangguran itu dalam perekonomian yang sedang resesi, yang sedang booming gitu ya. Arti fluktuasi di sini adalah yaitu ketika perekonomian sedang naik ataupun perekonomian sedang turun. Jadi tingkat rata-rata pengangguran itu sebesar berapa sih? Nah, itulah tingkat pengangguran alamiah. Jadi tingkat rata-rata pengangguran dalam suatu perekonomian yang berfluktuasi. Jadi secara alami ini pengangguran itu harusnya berapa gitu ya. Jadi kan setiap tahun kan perekonomian pasti berfluktuasi kan. Nah, di situ kan terjadi yang namanya tingkat pengangguran. Nah, disitulah terjadi yang namanya tingkat pengangguran alamiah. Jadi tingkat pengangguran yang terjadi akibat ekonomi yang berfluktuasi. Nah, tadi di sini fluktuasinya ini bisa berupa apa? Bisa berupa resesi, bisa berupa booming. Nah, yang pertama kita bahas dulu dalam keadaan resesi. Nah, dalam keadaan resesi ini gimana? Yaitu dalam keadaan perekonomian sedang turun, perekonomian sedang buruk, ataupun keadaan di mana PDB selama 2 tahun secara berturut-turut dia mengalami penurunan. PDB-nya negatif, ya. PDB-nya 0 di sini. Itulah keadaan resesi, ya. Pernah nggak di Indonesia? Pernah ya, tahun 98 ya. Jadi ketika itu PDB kita negatif. Nah, jadi dalam keadaan resesi, tingkat pengangguran aktualnya melebihi tingkat pengangguran alamiah. Jadi tingkat pengangguran yang terjadi ketika keadaan resesi itu melebihi tingkat pengangguran alamiahnya.
Jadi kalau misal perekonomian lagi berfluktuasi nih, perekonomian secara normal ya, kan perekonomian berfluktuasi ya. Nah, dalam keadaan normal itu misal pengangguran itu 100.000. Nah, ternyata dalam keadaan resesi penganggurannya itu naik menjadi 300.000. Ya iyalah jelas ya, karena dalam keadaan resesi pasti kan perekonomian turun. Banyak perusahaan bangkrut di situ. Ketika perusahaan bangkrut, maka perusahaan akan mem-PHK pekerjanya. Makanya nanti akan lebih banyak tingkat pengangguran di situ. Akibatnya apa? Akibatnya tingkat pengangguran aktual melebihi tingkat pengangguran alamiah di sini. Nah, itu dalam keadaan resesi. Lawannya keadaan resesi apa? Yaitu dalam keadaan booming. Ya, dalam keadaan booming atau dalam keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami kenaikan atau mengalami apresiasi di situ. Di mana pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Itulah keadaan booming. Artinya apa? Ya sudah pasti ya, berarti tingkat pengangguran aktualnya akan lebih rendah dari tingkat pengangguran alamiah. Karena ketika perekonomian tumbuh, maka banyak perusahaan baru yang dibuat, gitu ya. Perusahaan baru dibuat, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Oke, itu ya seputar pengertian dari tingkat pengangguran alamiah. Itu ya intinya ya. Nah, nanti setelah ini kita bakal bahas nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan tingkat pengangguran alamiah, kemudian kebijakannya itu gimana, gitu ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, ada grafik di Amerika, yaitu grafik yang membandingkan antara tingkat pengangguran aktual sama tingkat pengangguran alamiah. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Yang grafik merah ini adalah tingkat pengangguran alamiahnya, ya cenderung stabil ya. Jadi tingkat pengangguran alamiah itu ya emang secara alami itu pengangguran berapa sih di dalam perekonomian gitu ya. Nah, ini. Nah, ini lihat stabil ya. Nah, kita lihat bedanya sama tingkat pengangguran aktual. Dia itu berfluktuasinya parah nih di sini. Nah, lihat tuh ya. Yang hijau ini adalah tingkat pengangguran aktual. Nah, sekarang kalau misal saya taruh di titik ini, berarti titik ini keadaan resesi atau keadaan booming? Kalau kalian lihat di titik ini, berarti ini adalah titik di mana keadaan booming-nya. Kan yang hijau ini kan tingkat pengangguran aktual kan? Kita lihat di sini tingkat pengangguran aktual itu lebih rendah daripada tingkat pengangguran alamiah. Jadi di titik ini di tahun 1968 ini adalah keadaan ketika booming di Amerika ya. Nah, kemudian kita lihat nih di tahun 83 lah ya, 83 85 ini di Amerika gimana? Di Amerika sedang dalam keadaan resesi di situ. Kita lihat dari mana? Karena tingkat pengangguran aktual itu lebih banyak dari tingkat pengangguran alamiah. Ya. Jadi suatu perekonomian dikatakan mengalami resesi di situ. Oke, itu ya, lanjut. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya, kalau di dalam perekonomian itu diawali dengan masalah perekonomian kan. Kemudian bagaimana cara ekonom berpikir? Biasanya ekonom itu membuat suatu teori-teori di situ, seperti yang di bab 1 yang udah kita bahas. Nah, dari teori-teori itu si ekonom ini mengimplementasikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk model ekonomi. Nah, salah satu model ekonominya itu berupa tingkat pengangguran alamiah. Nah, kita harus tahu dulu nih beberapa notasi yang ada di model ini. Nah, ini udah pernah kita bahas juga ya di bab data ekonomi makro, kalau nggak salah. Di bab yang ada bahas penganggurannya di akhir. Nah, notasinya yang pertama adalah L. L ini labor atau angkatan kerja. Labor ini yang termasuk angkatan kerja ini siapa? Yaitu orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja. Jadi labor atau angkatan kerja adalah employee, yaitu orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja atau unemployee di situ. Nah, jadi selanjutnya ada notasi E ya, atau employee di sini, yaitu orang yang bekerja. Ada U, orang yang menganggur atau unemployment. Ada juga U per L, atau tingkat pengangguran, unemployment per labor di sini. Oke, nah selanjutnya. Nah, sekarang di dalam model ini kita asumsikan di dalam periode 1 tahun, pasti kan ada orang yang
mendapatkan pekerjaan, ada orang yang di PHK dari pekerjaannya ya. Pasti ya, dalam periode 1 tahun, misalnya asumsikan, pasti kan ada orang yang mencari kerja, ada orang yang mendapat pekerjaan, atau ada orang yang berhenti bekerja. Nah, sekarang kita punya 2 asumsi. Yang pertama adalah S atau spirating jobs, yaitu banyaknya jumlah pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Ya, S ini adalah spirating jobs, yaitu banyaknya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah F atau finding jobs di sini, yaitu banyaknya jumlah pengangguran yang akan mendapat pekerjaan. Jadi kita asumsikan dalam 1 tahun ini, misal di 2020, akan ada spirating jobs sama finding jobs. Akan ada orang yang kehilangan pekerjaan dan ada orang yang mendapatkan pekerjaan. Nah, S dan F ini kita asumsikan sebagai variabel eksogen di sini ya. Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita akan bahas mengenai transisi antara orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Misal kita asumsikan ada employee di sini. Ada orang yang bekerja kan. Kemudian ada unemployee atau orang yang menganggur. Nah, sekarang orang yang bekerja ketika dia spirating jobs, ketika dia kehilangan pekerjaan, maka dia statusnya akan menganggur di sini, akan unemployee. Sebaliknya, orang yang menganggur ini ketika dia finding jobs, ketika dia mendapatkan pekerjaan, maka dia akan menjadi employee atau orang yang bekerja. Nah, inilah transisi antara orang yang bekerja dan orang yang menganggur dalam suatu perekonomian. Nah, nanti kita bisa dapat nih persamaan ini. Persamaan antara S dikali E sama F dikali U. Berarti kan suatu perekonomian itu kan sama aja orang bekerja yang kehilangan pekerjaan sama dengan orang yang menganggur yang mendapatkan pekerjaan. Itulah tingkat angkatan kerja suatu perekonomian ya. Jadi intinya persamaannya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut nih. Kita lihat nih kondisi steady state-nya atau kondisi normalnya gimana ya. Misal kita lihat di sini. Nah, jadi pasar tenaga kerja dalam kondisi steady state atau mencapai equilibrium dalam perekonomian jangka panjang apabila tingkat pengangguran konstan. Jadi dalam kondisi steady state ini kita asumsikan itu kalau tingkat penganggurannya itu konstan ya. Jadi tingkat pengangguran itu tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Berarti kita bisa pakai persamaan yang tadi kan? Ya, berarti bisa kita pakai nih. S dikali E sama dengan F dikali U. Yaitu banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan sama dengan banyaknya pengangguran yang mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi SE ini adalah jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dan FU ini adalah jumlah pengangguran yang mendapatkan pekerjaan di situ. Oke, kita udah tahu ya persamaan ini ya. Persamaan ketika kondisi steady state atau tingkat pengangguran konstan di situ. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan rumus tingkat pengangguran alamiahnya nih? Kita misal mau cari nih, tingkat pengangguran alamiahnya itu berapa sih di suatu perekonomian ya? Nah, kita perlu rumus kan di situ. Nah, sekarang kita asumsikan gini dulu. Tadi kan persamaannya adalah F dikali U sama dengan S dikali E kan. Nah, sekarang E ini apa? E ini kan employment kan, employee kan. Berarti E ini adalah bagian dari labor. Kan kita ingat nih, kalau labor itu apa? Orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja. Berarti rumus labor apa? L sama dengan E ditambah U. Nah, berarti kalau mau dicari E-nya, bisa kita otak-atik kan rumusnya kan? Bisa kita balik kan rumusnya? Berarti F dikali U sama dengan S dikali L dikurang U. Jadi employment ini sama aja kayak labor dikurangi dengan unemployment. Oke, lanjut. Nah, di sini berarti bisa kita kali ya. S ke L-nya sama S ke U-nya. Berarti F kali U sama dengan S dikali L dikurang S dikali U di situ. Nah, kemudian
kan intinya kita mau cari apa sih tadi? Mau cari tingkat pengangguran alamiah ya. Kalau tingkat pengangguran alamiah apa berarti? U per L kan? Nah, nanti gimana caranya dari rumus ini kita dapetin U per L-nya? Berarti sekarang SU-nya ini bisa kita rubah kan ke sisi kiri kan? Nah, F kali U ditambah S dikali U sama dengan S kali L. Nah, kemudian U-nya bisa dikeluarin nih. Ya, jadinya gimana? Nah, F plus S dikali U sama dengan S kali L. Nah, dari sini udah ketahuan nih, kita mau cari U per L. Ya udah gampang aja ya, matematika dasar ya. Berarti L-nya tinggal kita bagi dengan U di sini. F plus S-nya kita rubah ke sisi kanan. Berarti U per L sama dengan S per S plus F. Jadi, tingkat pengangguran alamiah rumusnya adalah orang yang kehilangan pekerjaan dibagi dengan orang yang kehilangan pekerjaan ditambah orang yang mendapatkan pekerjaan. Ini ya rumusnya ya. U per L sama dengan S per S plus F. Oke, misal ada contoh soal di sini. Misal, dalam 1 tahun terdapat 1% pekerja yang kehilangan pekerjaan. Berarti kalau kehilangan pekerjaan apa? Berarti separating jobs atau S kita asumsikan di sini. S-nya itu berarti 0,01 ya. Kemudian 19% pengangguran yang mendapatkan pekerjaan atau tingkat finding jobs-nya itu sebesar 0,19 di situ. Ya. 19% pengangguran mendapatkan pekerjaan, berarti finding jobs-nya itu sebesar 0,19. Nah, mau ditanya nih, kira-kira berapa tingkat pengangguran alamiahnya? Ya udah berarti kita bisa pakai rumus yang tadi ya, yaitu U per L sama dengan S dibagi S plus F. Nah, berarti S-nya kita tahu nih, 0,01. Kemudian berarti S plus F-nya 0,01 ditambah 0,19. Kita dapat 0,05. Atau tingkat pengangguran alamiahnya itu sebesar 5%. Dalam keadaan finding job 1%, dalam keadaan dalam keadaan sperating job 1% atau pekerja yang kehilangan pekerjaan 1%, dan dalam keadaan 19% pengangguran mendapatkan pekerjaan, maka tingkat pengangguran alamiahnya adalah sebesar 5% di situ. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, implikasi kebijakannya apa. Nah, ini yang dasar dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi kebijakan yang lebih lanjut. Nah, jadi kebijakan yang akan mengurangi tingkat pengangguran alamiah yaitu, ya berarti gampang aja ya. Kan tadi rumusnya U per L sama dengan S per S plus F ya. Berarti untuk mengurangi tingkat pengangguran, ya kita bisa dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, menurunkan tingkat S. Menurunkan tingkat sperating jobs. Yang kedua, kita bisa melakukan apa? Kita bisa menaikkan tingkat finding jobs. Ya, tadi kan S per S plus F. Jadi kalau S-nya semakin turun, berarti U per L semakin turun. F-nya semakin naik, berarti U per L akan semakin turun di situ ya. Nah, jadi S-nya turun, maka U per L-nya akan turun. Ya. F-nya naik, U per L-nya akan turun juga di situ ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang, ini yang tadi dibahas di awal ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran alamiah? Nah, jadi nanti dari sini bisa kita jabarin lagi nih penyebabnya nih. Jadi, inti penyebab yang pertama adalah adanya pencarian pekerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama itu adalah yang menyebabkan pengangguran alamiah adalah orang itu membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang tepat. Itulah yang pertama. Itu penyebab yang pertama ya. Yang kedua adalah upah yang kaku. Upah yang kaku ini maksudnya apa? Yaitu ketika upah itu berada di atas titik equilibrium. Hal ini mengakibatkan yang namanya pengangguran. Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Jadi intinya penyebab terjadinya pengangguran alamiah itu adalah adanya waktu untuk mencari pekerjaan, dan yang kedua adalah adanya upah yang kaku. Oke, nah langsung aja kita bahas dulu nih yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pencarian pekerjaan dan pengangguran friksi
ional. Tadi kan salah satu penyebab pengangguran alamiah itu adalah karena adanya waktu untuk mencari pekerjaan ya. Oke, sekarang kita masuk dulu nih ke pengangguran friksional di situ. Nah, jadi pengangguran friksional adalah disebabkan karena adanya waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Jadi pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang disebabkan karena pekerja itu membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, jadi pengangguran friksional ini menyebabkan terjadinya pengangguran alamiah di situ, ya. Jadi pengangguran friksional ini disebabkan karena adanya waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, hal ini dapat terjadi walaupun upah itu fleksibel dan terdapat cukup pekerjaan yang tersedia. Jadi logikanya gini, misal ada suatu perusahaan nih, ada suatu perusahaan bikin lowongan pekerjaan, upahnya tinggi, ya, pekerja yang dibutuhkan banyak. Nah, tapi kalau pekerja yang ingin melamar ternyata kualifikasinya tidak sesuai, kemudian kompetensinya tidak sesuai, hal ini menjadi percuma kan ya. Jadi pekerjaan yang tersedia tapi tidak match dengan pekerja yang ingin melamar, makanya jadi percuma di sini. Maka timbul pengangguran friksional karena para pengangguran ini butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, sekarang kenapa nah, intinya tadi ya, mengapa pekerja itu membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai? Penyebabnya adalah yang pertama, tadi ya, pekerja mempunyai kemampuan dan preferensi yang berbeda. Jadi nggak mungkin nih, misal perusahaan membutuhkan eh, ahli IT misal, terus yang melamar adalah ahli akuntan gitu ya, ahli akuntansi. Nah itu kan nggak bisa di situ ya. Jadi mempunyai kemampuan dan preferensi berbeda. Sama ya, nih pekerjaan membutuhkan syarat keahlian yang berbeda gitu ya. Misalnya yang dibutuhkan S1 tapi kita D3 misal, nah itu nggak bisa di situ. Nah kemudian mobilitas geografis pekerja tidak instan. Maksudnya mobilitas geografis ini apa? Jadi maksudnya mobilitas geografis ini adalah eh, pergerakan pekerja dari daerah tertentu untuk mencapai daerah yang untuk mencapai daerah yang membutuhkan pekerja tersebut ya. Contohnya gini, misal mobilitas geografis itu contohnya gini, misal kan kita tahu ya kalau di Indonesia ini kota yang paling banyak membutuhkan pekerjaan adalah Jakarta misal. Nah, di situ kan kita lihat nih, misal orang yang mau melamar ini ada orang dari Jakarta, ada orang dari Papua, ada orang dari Sulawesi misal. Nah, mobilitas geografis setiap orang ini kan pasti berbeda kan, ya. Mobilitas geografis setiap orang ini berbeda. Jadi eh, orang Jakarta misal untuk menuju perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan dia membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian orang Sulawesi membutuhkan waktu 3 hari. Orang Papua membutuhkan waktu 5 hari misal. Ya misal naik kapal laut lah. Nah jadi mobilitas geografisnya itu setiap pekerja itu tidak instan, yaitu berbeda-beda tergantung dari kondisi geografis atau kondisi wilayahnya masing-masing di situ. Jadi tergantung oleh jarak wilayahnya juga. Nah kemudian arus informasi mengenai lowongan pekerjaan tidak sempurna. Jadi arus informasinya ini bersifat bias di situ. Jadi arus informasi dari perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu tidak sampai terhadap pengangguran tersebut gitu ya. Jadi butuh waktu kan. Maksudnya ketika perusahaan di Jakarta misal membuka lowongan pekerjaan, dia mengumumkan gitu ya. Pasti kan untuk sampai ke daerah-daerah lain itu butuh waktu kan. Nah, disitulah terjadinya informasi yang bias di situ. Jadi arus informasi mengenai lowongan pekerjaan itu tidak sempurna. Oke, kemudian ada lagi nih penyebab utamanya selain apa? Selain tadi 4 tadi ya, ada yang namanya pergeseran sektoral. Yaitu apa? Yaitu perubahan komposisi tenaga kerja dalam suatu industri atau wilayah di situ. Nah, contohnya apa? Misal gini. Misal zaman dulu itu orang itu bekerja menggunakan mesin tik kan, ya. Nah, seiring perkembangan teknologi yang maju, orang itu bekerja menggunakan komputer. Nah, di sini
pasti kan terjadi pergeseran sektoral kan, dari orang yang ahli mesin tik menjadi orang yang ahli komputer. Nah, dalam beralih dari mesin tik ke komputer ini, pasti orang butuh waktu kan. Butuh waktu untuk apa? Untuk belajar, untuk memahami komputer, karena sebelumnya dia menggunakan mesin tik. Nah, disinilah akan terjadi yang namanya pengangguran friksional atau pengangguran sementara, ya. Pengangguran yang terjadi akibat eh, si pengangguran ini butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Dengan cara apa? Dia butuh waktu untuk mempelajari komputer tersebut. Jadi terjadi pergeseran sektoral di sini. Dari era mesin tik menjadi era komputer. Nah, itulah yang menyebabkan pengangguran friksional, ya. Nah, ini ya tadi contohnya, perubahan teknologi, misal tadi kan semakin banyak pekerjaan yang menggunakan komputer dibandingkan mesin tik. Ya otomatis orang yang nggak bisa komputer akan menganggur. Menganggurnya selama apa? Ya selama dia belum bisa menggunakan komputer tersebut. Apabila dia sudah bisa menggunakan komputer, maka dia tidak lagi menganggur. Makanya dia butuh waktu di situ, ya. Terjadilah pengangguran friksional. Oke, contoh lain apa nih dari pergeseran sektoral? Jadi kalau kita ambil di main queue ini di Amerika ini, contohnya itu misal pada akhir tahun 1800 nih, yaitu terjadi pergeseran sektoral dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Apa yang menyebabkan? Nah, pada saat itu tahun 1800 kan terjadi yang namanya revolusi industri kan ya. Nah, ketika terjadi revolusi industri, maka eh, banyak banyak pabrik dibangun, banyak mesin-mesin pabrik yang diciptakan. Makanya di situ sektor pertanian mulai ditinggalkan. Petani cenderung meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor manufaktur. Jadi banyak petani sekarang yang bekerja di pabrik sekarang gitu ya. Jadi ada peralihan di sini, ada pergeseran sektoral dari sektor pertanian menuju sektor manufaktur. Selanjutnya, pada akhir tahun 1900 ada pergeseran sektoral dari sektor manufaktur kepada sektor jasa di situ. Kenapa? Nah, jadi kan pada tahun 1900 itu mulai tren itu apa? Kalau sumber daya itu meningkat gitu ya. Jadi kayak misal banyak tren kalau di sana itu memanfaatkan kompetensi sumber daya sehingga banyak orang yang membuka jasa, misal kayak jasa akuntansi, jasa jasa komputer gitu-gitu ya. Jadi eh, orang yang bekerja di pabrik ini mulai meninggalkan sektor tersebut sehingga dia beralih menjadi sektor jasa. Misal dia kerja di pajak, kerja di bea cukai gitu ya di situ. Oke, ada yang nanya nih, bagaimana cara mempercepat pergeseran sektoral oleh pemerintah? Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah dengan memberikan diklat, dengan memberikan training terhadap pekerja tersebut. Tadi contohlah, misal dia itu tadinya ahli mesin tik, kemudian terjadi perkembangan teknologi yang menyebabkan pergeseran sektoral dari mesin tik menjadi komputer. Nah, bagaimana cara mempercepat pergeseran sektoral tersebut oleh pemerintah? Ya, pemerintah bisa memberikan diklat, bisa memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja tersebut gitu. Sehingga pengangguran friksional berkurang. Oke, lanjut ya. Nah, dalam perekonomian yang dinamis, pergeseran sektoral sering terjadi. Hal ini berkontribusi pada pengangguran friksional. Jadi pengangguran friksional ini salah satu penyebabnya selain 4 tadi ya, yaitu terjadinya pergeseran sektoral. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas nih, kira-kira kebijakan publik apa yang dapat membuat pengangguran friksional ini berkurang tadi ya, yang seperti yang udah dibahas ya sebelumnya ya. Bisa melalui training ataupun diklat melalui pelatihan seperti itu. Nah, sekarang yang pertama nih, ada yang namanya agen ketenagakerjaan pemerintah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyebarkan info tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pekerja. Agar apa? Agar informasi tidak bias. Ya, jadi ada agen ketenagakerjaan pemerintah yang bertugas menyebarkan info tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pekerja. Nah, jadi misal pemerintah itu membuat
lembaga nih kayak misal kalau sekarang kementerian kali ya, Kemenaker gitu-gitu ya. Jadi memberikan info mengenai pekerjaan di situ. Nah, kemudian tadi ya yang kedua ya, bisa berupa program pelatihan tenaga kerja, yaitu dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada tenaga kerja. Nah, jadi bisa melalui training, bisa melalui diklat di situ. Itulah yang bisa mengurangi pengangguran friksional. Oke. Nah, jadi membantu para pekerja untuk beralih dari industri yang mulai ditinggalkan, kayak tadi ya, misal sektor pertanian mulai ditinggalkan, menuju industri yang sedang tumbuh, misal tadi sektor manufaktur gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa dilakukan pemerintah? Nah, ini ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah asuransi pengangguran. Nah, asuransi pengangguran atau insurance of employment ini adalah terjadi di Amerika Serikat nih. Menurut Menkyu, salah satu program Amerika Serikat adalah asuransi pengangguran. Nah, tapi lucunya sekarang dicontoh sama Indonesia kan ya, ya kan? Melalui apa? Melalui kartu prakerja. Nah, jadi Indonesia ini mencontoh program Amerika Serikat dengan memberikan asuransi terhadap pengangguran. Kalian tahu kan ya, asuransi prakerja itu yaitu ketika ketika dia mendapatkan kartu prakerja, dia mendapatkan dua insentif, yaitu misal dia mendapat 5 juta nih. 5 jutanya itu 1 jutanya bisa dipakai untuk training di situ. Jadi ada training kan melalui video-video di situ. 4 jutanya itu masuk ke rekening mereka. Nah, siapa yang bisa dapat ini? Yaitu orang-orang yang menganggur. Nah, biasanya asuransi pengangguran itu diberikan pada jangka waktu tertentu. Misal kalau kita sekarang itu dalam jangka waktu COVID-19 ya. Nanti kalau COVID-19 udah selesai, ya si asuransi pengangguran ini dicabut gitu. Nah, jadi asuransi pengangguran akan membayar sebagian dari upah pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk waktu yang terbatas. Gitu ya. Jadi dia kayak memberikan sebagian gajinya yang hilang apabila dia bekerja gitu. Kan dia nganggur nih sekarang. Nah, makanya dikasih asuransi pengangguran. Nah, sekarang dalam penerapan asuransi pengangguran ini, pasti kan kalian tahu ya, ada yang pro, ada yang kontra kan, pasti kan ya. Ada yang setuju, ada yang kontra. Misal kontranya apa kemarin? Bilangnya kontennya itu konten dari YouTube gitu ya. Jadi pelatihannya itu bisa belajar di YouTube, kenapa harus ikut si prakerja ini gitu. Kemudian pro-nya misal ini bisa membantu perekonomian orang yang menganggur gitu ya. Nah, sekarang kalau di Menkyu sendiri gimana sih pro kontranya? Jadi gini, pertama kita bahas dulu kontranya ya. Kontra terhadap asuransi pengangguran. Nah, jadi asuransi pengangguran ini justru meningkatkan pengangguran menurut orang yang kontra. Kenapa? Karena hal ini. Yang pertama, mengurangi opportunity cost menjadi pengangguran. Jelas ya, opportunity cost-nya itu jadi hilang. Biasanya kan kalau orang menganggur, opportunity cost-nya apa? Opportunity cost dari orang yang menganggur adalah dia tidak mendapatkan uang. Dia tidak mendapatkan gaji. Tapi dengan adanya asuransi pengangguran ini, opportunity cost itu hilang sekarang. Karena dia dibayar oleh pemerintah, diberikan asuransi di situ. Ya, diberikan asuransi oleh pemerintah. Berarti opportunity cost-nya itu hilang. Jadi opportunity cost dia menjadi pengangguran itu hilang. Itu yang pertama ya alasannya ya. Yang kedua, mengurangi pentingnya menemukan pekerjaan. Oh ya udah, saya di rumah aja nih, nggak usah ngapa-ngapain. Kan tetap digaji ini. Jadi dia mengurangi urgensi dia untuk finding jobs di situ. Jadi insentif dia untuk menemukan pekerjaan itu menjadi berkurang, gitu ya. Nah, jadi ada studi di Amerika yang mengatakan semakin lama seorang pekerja mendapat asuransi pengangguran, maka akan semakin lama durasi rata-rata angka pengangguran. Jadi dengan adanya asuransi pengangguran ini justru menyebabkan pengangguran itu akan terjadi dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Jadi semakin manjain pengangguran nih sebenarnya asuransi pengangguran ini menurut Menkyu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pro-nya nih. Kira-kira dari sisi pro-nya gimana? Manfaat dari asuransi pengangguran itu gimana? Yang pertama, jelas ya tadi, memberikan waktu bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang
cocok dengan keahlian dan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini sangat jelas ya untuk pengangguran friksional ya. Karena mereka membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang cocok gitu. Ini manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, produktivitas yang dihasilkan lebih besar. Maksudnya apa? Ya maksudnya jelas ya, ketika pengangguran friksional, kan dia butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan keahlian dia. Misal udah match nih, dibutuhkan ahli komputer, yang melamar ahli komputer. Ya udah pasti ketika dia bekerja di perusahaan tersebut, maka dia akan sangat produktif. Output yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan sangat besar. Jadi produktivitasnya itu akan sangat besar di situ. Beda kalau misal akuntan melamar di perusahaan yang membutuhkan ahli komputer. Ya dia kerjanya jadi lama di sana. Dia butuh waktu lagi buat adaptasi, butuh waktu mengenai coding, mengenai permasalahan komputer segala macam, sehingga produktivitasnya itu menjadi kecil, output yang dihasilkan pun kecil. Nah itu ya. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan pekerjaan yang tepat, maka produktivitas kita yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Nah yang ketiga, otomatis nih, kalau produktivitas seorang pekerja itu besar, dalam 1 jam dia bisa menghasilkan output yang besar, pasti perusahaan akan menilai dia akan lebih tinggi. Makanya income-nya dia, pendapatannya itu akan lebih tinggi di situ. Oke. Nah, tadi kan kita berarti udah bahas ya, mengapa terjadi pengangguran ya. Yang pertama tadi apa? Pencarian pekerjaan ya, karena adanya pengangguran friksional tadi kan. Nah, sekarang kita mau bahas nih, karena adanya upah yang kaku. Jadi intinya, kenapa sih tingkat finding jobs-nya itu kurang dari 100%? Kenapa? Karena 2 hal ini ya. Karena adanya masalah pencarian pekerjaan, adanya masalah waktu pencarian pekerjaan, dan adanya upah yang kaku. Nah, sekarang kita bahas nih yang kedua, yaitu upah yang kaku. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengangguran akibat upah real yang kaku, atau biasa kita sebut dengan pengangguran struktural gitu ya. Jadi pengangguran yang memang diakibatkan oleh upah yang kaku, upah yang berada di atas titik equilibrium, sehingga pengangguran banyak gitu ya. Jadi bukan karena mereka butuh waktu, tapi karena emang nggak ada pekerjaan di situ. Nggak ada pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi emang nggak ada lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Gimana sih? Jadi, intinya, kan kita menghubungkan dulu nih, kurva antara upah real sama tenaga kerja. Upah real ini maksudnya gajinya ya. Gajinya berapa? Kan kalau upah nominal itu kan gaji secara keseluruhan, secara nominal berapa. Tapi upah real ini adalah gaji secara keseluruhan dibagi dengan output yang bisa dihasilkan oleh pekerja tersebut. Itulah upah realnya. Jadi kita menghubungkan antara upah real sama tenaga kerja di sini. Nah, kita asumsikan di sini ada permintaan tenaga kerja nih. Yang minta tenaga kerja siapa sih? Ya perusahaan dong, ya. Perusahaan. Jadi kalau kita bahas kurva tenaga kerja ini, kita menghubungkan antara faktor produksi sama si perusahaan. Faktor produksinya ini siapa? Yaitu adalah lembaga yang mensuplai tenaga kerja. Misal contohnya dia punya asosiasi ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi dia ini mensuplai tenaga kerja terhadap perusahaan. Nah, permintaannya ini dari sisi perusahaan kan. Nah, kalian ingat di bab sebelumnya, bab faktor produksi kan. Kalau faktor produksi itu sifatnya gimana? Diasumsikan konstan kan. Nah, berarti di sini penawarannya itu dia berbentuk vertikal. Jadi jumlah pekerja yang ingin bekerja itu jumlahnya selalu sama, berapapun permintaannya. Berapapun permintaan tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan, penawarannya akan sama. Nah, di sini kita bisa dapat nih equilibrium-nya kan. Equilibrium-nya di mana? Equilibrium-nya di titik ini ya. Oke, di titik ini kan. Nah, di sini equilibrium-nya nih. Nah, ternyata di titik ini timbul yang namanya upaya equilibrium kan pasti kan ya. Ketika permintaan sama penawaran berarti tenaga kerjanya ini berada di titik equilibrium. Berarti upahnya itu equilibrium. Nah, sekarang ternyata ada upah real yang kaku. Upah real yang berada di atas titik equilibrium. Nah, di sini ada upah real baru nih yang ditetapin sama perusahaan nih. Perusahaan sama pemerintah menetapkan upah real yang baru nih. Ada di atas sini.
Kalau kayak gini kondisinya gimana? Kalau kayak gini kondisinya sekarang, penawaran tenaga kerja itu di titik ini. Permintaan tenaga kerja di titik sini ya. Artinya apa? Artinya pada saat upah real itu kaku, pada saat upah real berada di atas titik equilibrium, maka penawaran tenaga kerja akan lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Akibatnya apa? Ya akibatnya jelas, ya. Akibatnya apa? Terjadi yang namanya pengangguran di sini. Jumlah orang yang pengen bekerja itu lebih banyak ketimbang jumlah pekerja yang diminta. Makanya terjadi pengangguran gitu ya. Apabila upah real tetap berada di atas titik equilibrium, maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja berupa pengangguran di situ. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi titik ini adalah jumlah orang yang ingin bekerja, tapi di titik ini adalah jumlah permintaannya, jumlah permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas nih, apa yang menyebabkan upah real ini di atas upah equilibrium? Apa yang menyebabkan upah real ini kaku? Gitu ya. Oke. Nah, tadi ya, kita lanjutin dulu yang ini. Berarti kan tadi terjadi pengangguran nih. Nah, kita bahas lagi nih. Apabila upah real tetap berada di atas titik equilibrium, maka akan terjadi kelebihan penawaran kan tadi, berupa pengangguran. Nah, ketika terjadi kelebihan penawaran, berarti kan permintaan itu sedikit, tapi penawaran itu banyak. Maka perusahaan harus melakukan yang namanya penjatahan di situ terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaan yang disediakan itu 5, tapi yang melakukan apply itu 20. Berarti perusahaan harus melakukan penjatahan kan terhadap pekerjaan tersebut kan. Harus melakukan rasio di situ. Nah, hal inilah yang menyebabkan pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh upah real yang kaku dan rasio penjatahan terhadap pekerjaan. Itu ya, pengangguran struktural bedanya sama pengangguran friksional tadi. Nah, sekarang kita bahas nih. Intinya di sini nih, yang sering keluar di soal nih. Apa yang menyebabkan upah real itu kaku? Yang pertama, karena adanya aturan upah minimum. Atau kalau di Indonesia itu namanya UMR. Ya, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah berupa UMR atau upah minimum. Nah, nanti kita bahas nih di slide-slide selanjutnya, apa yang menyebabkan upah minimum ini menyebabkan upah real yang kaku di situ. Yang kedua, adanya serikat pekerja atau union labor, ya. Kenapa sih serikat pekerja ini menyebabkan upah yang kaku? Nah, ini kemarin sempat rame nih, union labor-nya Garuda ya, serikat kerjanya Garuda ya, yang demo itu kemarin ya. Nah, ini sempat heboh nih. Nah, nanti kita bahas nih, kenapa serikat pekerja ini menyebabkan upah real itu kaku. Yang ketiga adalah upah efisiensi atau teori upah efisiensi. Nah, jangan terkecoh ya. Maksudnya efisiensi di sini bukan berarti upahnya itu jadi kecil. Tapi upah efisiensi di sini maksudnya adalah bagaimana memberikan upah yang besar agar pekerja itu bekerja secara efisien, agar pekerja itu bekerja secara efektif. Sehingga produktivitasnya menjadi besar dan output yang dihasilkan menjadi banyak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu upah minimum. Jadi, kenapa upah minimum ini bisa menyebabkan upah kaku? Karena gini logikanya. Tadi kan kalau upah minimum berarti kan dia upahnya itu berada di atas titik equilibrium kan. UMR-nya itu kan berarti dia di atas titik equilibrium. Nah, berarti kan tadi intinya apa? Intinya adalah tadi penawarannya itu menjadi lebih banyak dari permintaannya, ya. Upah real minimumnya ini menjadi di atas equilibrium yang mengakibatkan penawaran melebihi permintaan di situ. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya sekarang misal tadinya perusahaan itu punya duit 50 juta buat mempekerjakan 10 orang. Ya, berarti setiap orang digaji 5 juta kan. Nah, sekarang perusahaan itu upah realnya itu naik jadi 10 juta. Upah realnya si tenaga kerja itu naik jadi 10 juta karena aturan UMR tadi, karena aturan upah minimum. Akibatnya apa sekarang? Akibatnya adalah perusahaan itu dengan budget 50 juta, dia cuma bisa menggaji 5 orang sekarang kan. Karena kan tadinya 50 juta
per orang itu 5 juta, berarti bisa buat 10 orang. Tapi karena sekarang upahnya itu 10 juta, berarti 50 juta itu hanya bisa buat 5 orang. 5 orang sisanya lagi gimana? 5 orang sisanya lagi akan menganggur di situ. Kira-kira siapa 5 orang ini? Siapa 5 orang sisanya ini yang menganggur? Ya, yang menganggur itu adalah unskilled laborers ya. Jadi tenaga kerja yang tidak tidak gitu mempunyai skill, kemudian fresh graduates dia akan menganggur karena dia tidak mempunyai pengalaman. Ya, kemudian teenagers di situ, para remaja yang berusaha bekerja gitu ya. Jadi 5 orang ini adalah 3 kelompok tadi ya. Jadi 5 orang yang menganggur ini adalah 3 kelompok tadi. Jadi ketika upah minimum melebihi upah equilibrium, unskilled workers, teenager, sama fresh graduate ini akan menganggur gitu ya. Jadi si unskilled workers, teenager, sama fresh graduate ini adalah upahnya itu sebenarnya upah equilibrium gitu ya. Tapi karena upah UMR tadi di atas rata-rata, nah itu menyebabkan pengangguran. Maka 3 orang ini akan dicoret dari perusahaan gitu ya. Nah, sebuah studi mengatakan kalau 10% penambahan dari upah minimum itu akan mengurangi tenaga kerja sebesar 1-3% gitu ya. Ini maksudnya bukan reduce ya, ini increase ya maksudnya ya. Jadi kalau misal ada 10% penambahan upah minimum, maka akan menyebabkan peningkatan pengangguran sebesar 1-3%. Kan tadi teorinya gitu ya. Kalau 10% penambahan upah minimum, berarti upah minimumnya semakin tinggi, misal. Berarti itu akan membuat si tenaga kerja itu yang tadi tidak berpengalaman akan semakin menganggur, akan semakin berkurang. Berarti di sini increase ya, akan menambah tingkat pengangguran di kalangan remaja di sini sebesar 1-3%. Nah, tetapi upah minimum tidak dapat menjelaskan sebagian besar tingkat pengangguran alamiah. Jadi tingkat pengangguran alamiah ini tidak hanya dijelaskan oleh upah minimum ini aja ya. Tapi nanti kita bahas juga mengenai serikat pekerja sama teori upah efisiensi. Kenapa? Karena sebagian upah pekerja itu juga jauh di atas upah minimum. Gitu ya. Jadi ya emang dari awal di negara kita pun upah UMR ini sebenarnya di atas upah rata-rata gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada yang namanya serikat pekerja yang menuntut upah itu di atas rata-rata gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menilai dari upah minimum aja. Makanya kita harus menilai juga dari sisi union labor atau serikat pekerja di sini. Jadi serikat pekerja ini apa sih? Jadi gini, serikat pekerja ini terdiri dari pegawai perusahaan tersebut yang membentuk persekutuan atau serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini adalah pegawai dari suatu perusahaan yang membentuk persekutuan atau serikat pekerja. Nah, kenapa serikat pekerja ini bisa menyebabkan yang namanya upah real kaku? Karena gini, misal di Garuda ya, misal Garuda ini mempunyai serikat pekerja sebanyak 80%. Jadi 80% tenaga kerja di Garuda ini dia saling kerjasama nih untuk membentuk organisasi di situ, organisasi pekerja, organisasi serikat pekerja. Akibatnya apa? Ya akibatnya organisasi ini bisa menuntut upah yang tinggi. Kenapa sih bisa menuntut upah yang tinggi? Logikanya gini aja, misal hari ini ya, hari ini misal serikat pekerja Garuda memutuskan untuk mogok, misal. Kalian bayangin, 80% tenaga kerjanya Garuda Indonesia itu mogok. Efeknya apa? Ya efeknya adalah si pilot nggak mau terbagiin pesawat, si petugas loket tidak mau menjual tiket gitu ya misal. Kemudian pramugarinya juga nggak mau kerja gitu ya. Akibatnya apa? Ya akibatnya operasional perusahaan akan berhenti di situ. Karena 80% pekerja itu dikuasai oleh serikat pekerja. Nah, kenapa sih perusahaan nggak ngerekrut tenaga kerja baru aja? Ya tadi ya, karena ada kekuatan atau monopoli dari serikat pekerja ini sangat kuat. Apabila perusahaan mem-PHK serikat pekerja, maka mem-PHK salah satu serikat pekerja, maka serikat pekerja yang lain akan mogok gitu ya. Apabila terjadi regenerasi di situ, di mana ada perekrutan tenaga kerja baru,
ya serikat pekerjanya akan mogok gitu ya. Jadi serikat pekerja ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di situ. Nah, jadi serikat pekerja ini memiliki kekuatan monopoli untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi bagi para anggotanya. Ini siapa nih nyoret-nyoret nih? Sebentar. Coretannya nggak bisa hilang ya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi serikat pekerja memiliki kekuatan monopoli untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi bagi para anggotanya. Jadi mereka itu mempunyai kekuatan monopoli di situ ya. Kenapa? Karena tadi kalau mereka mogok ya otomatis perusahaan akan hancur gitu ya. Karena si Garudanya ini nggak bisa juga kan ngerekrut pekerja baru dengan cara yang cepat kan. Makanya mereka juga bergantung terhadap serikat pekerja ini gitu. Nah, ketika upah serikat kerja ini melebihi upah equilibrium, hasilnya apa? Ya hasilnya pengangguran kayak tadi ya. Upahnya itu berada di atas rata-rata, upahnya itu berada di atas titik equilibrium. Makanya penawaran itu akan lebih banyak dibanding permintaan ya, makanya terjadi pengangguran. Nah, sekarang kita bahas nih, ada yang namanya insider, ada yang namanya outsider. Bedanya apa? Insider ini adalah pegawai yang tergabung dalam serikat pekerja yang berkepentingan untuk menjaga agar upah tetap tinggi. Jadi insider ini orang yang tergabung dalam serikat pekerja ya. Nah, lawannya adalah outsider, si 20% tadi. 20% tadi adalah misal orang-orang yang murni dipekerjakan oleh si Garuda itu. Si Garuda mencoba merekrut tenaga kerja baru nih. Dia dapat 20% orang misal. Jadi pegawai non serikat pekerja yang lebih suka upah setara agar tersedia pekerjaan untuk mereka. Ya iyalah, kalau misal upahnya di atas upah setara, di atas upah equilibrium, upahnya terlalu tinggi. Maka outsider ini akan di PHK. Outsider ini kayak misal unskilled workers, teenagers, kemudian tadi fresh graduate di situ. Jadi intinya itu ya, serikat pekerja itu memonopoli upah real di situ. Jadi kalau misal kenapa serikat pekerja ini sangat penting ya, karena tadi memonopoli suatu perusahaan tersebut yang mengakibatkan upah real itu berada di atas titik equilibrium. Oke, yang ketiga sekarang. Ini nggak bisa dihapus ya. Oke, lanjut aja ya. Yang ketiga, ada yang namanya teori upah efisiensi. Coba saya close dulu deh. Saya close. Nggak bisa ya? Oke deh, lanjut. Nah, jadi teori upah efisiensi di sini. Apa stop share dulu ya? Oke, share screen lagi. Oke, udah hilang ya tulisan coretannya. Nah, sekarang kita bahas nih yang namanya teori upah efisiensi. Nah, ingat tadi ya, kalian jangan terkecoh sama kata-kata efisiensinya. Efisiensi di sini bukan berarti upah yang dibayar menjadi lebih murah, bukan ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana perusahaan membayar upah tenaga kerja dengan harga yang tinggi agar dia bekerja secara efisien, agar produktivitas pekerja tersebut menjadi besar di situ. Itu intinya ya. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi, teori menyatakan bahwa upah yang tinggi akan membuat produktivitas pekerja semakin tinggi. Itu teori upah efisiensi. Alasannya apa? Ya, alasan yang pertama, menarik pelamar pekerjaan dengan kualitas tinggi. Maksudnya apa? Ya pasti kalau misal gaji yang ditawarkan oleh suatu perusahaan itu besar, pasti orang-orang yang melamar di tempat tersebut, pasti banyak juga orang yang kompeten kan. Orang yang memiliki kualitas tinggi pasti akan melamar di perusahaan tersebut, dibanding dia melamar di perusahaan lain yang gajinya kecil. Jadi, di sini bisa menarik pelamar pekerjaan dengan kualitas tinggi. Kemudian apa lagi? Nah, yang kedua adalah dapat meningkatkan semangat kerja dan mengurangi kelalaian. Jadi apabila upahnya tinggi dapat mengurangi yang namanya fraud, mengurangi kecurangan, mengurangi kelalaian di situ. Jadi semangat kerjanya akan semakin tinggi. Sama ya kayak kita ya. Kalau misal kita dapat kita dapat tukin tambahan, pasti kan kita akan semakin semangat kan kerjanya. Kita dapat THR gitu-gitu. Nah, jadi itu ya. Kemudian apa? Mengurangi tingkat turnover atau pergantian pegawai. Ya jelas ya, kalau misal kalian digaji tinggi, berarti insentif kalian untuk keluar dari pekerjaan tersebut sangat rendah. Tingkat turnover atau pergantian pegawainya akan sangat rendah. Karena pegawai tersebut udah digaji tinggi nih. Udah mapan misal.
ya dia nggak akan mencari pekerjaan lain gitu ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Nah, semakin besar upah seseorang, berarti kan dia gimana? Berarti dia semakin bisa memakan makanan yang berkualitas tinggi, memakan makanan yang bergizi kan. Makanya kesehatannya pun akan terjaga apabila upahnya tinggi. Kemudian apabila dia sakit, ya dia bisa membayar rumah sakit tersebut gitu ya, karena upahnya tinggi gitu. Nah itu ya tadi ya 3 alasan yang menyebabkan upah real kaku tadi. Yang pertama adalah upah minimum atau UMR, yang kedua adanya serikat pekerja atau union labor, yang ketiga adanya karena teori upah efisiensi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas nih. Nah, tadi ya hasilnya pengangguran struktural ya dari 3 ini ya. Nah, selanjutnya ada tambahan aja nih, pengetahuan aja ya mengenai beberapa durasi waktu menganggur nih. Jadi kita bagi 3. Jadi ada jumlah mingguan orang menganggur, jumlah orang yang menganggur, sama jumlah waktu yang dihabiskan selama menganggur. Nah, sekarang misal dalam waktu 1-4 minggu nih. Dalam waktu 1-4 minggu ternyata jumlah orang yang menganggur sangat besar di situ, yaitu sebesar 38%. Jadi dalam 1-4 minggu ini waktu yang dihabiskan sebesar 7,2% ya. Orang yang menganggur sebesar 38%. Nah, dalam minggu ke-5 sampai minggu ke-14, jumlah penganggurannya turun. Kenapa turun? Karena tadi ya, karena adanya pengangguran friksional. Nah, si pengangguran friksional ini sudah mulai menemukan pekerjaannya nih di minggu ke-5, di minggu ke-14. Makanya tingkat pengangguran akan turun dari 38% menjadi 31%. Nah, jumlah waktu yang dihabiskan selama menganggur berapa? Ya lebih lama lagi ya. 5-14 minggu kan? Sekitar 22,3% misal. Oke, lanjut nih. Di minggu ke-15 misal. Di minggu ke-15 atau lebih. Kok jumlah orang yang menganggur tetap 31% sih? Kenapa dia nggak turun lagi? Karena adanya pengangguran struktural atau pengangguran yang terjadi akibat upah yang kaku. Ya karena pengangguran yang terjadi karena apa? Karena sudah tidak lagi tersedia pekerjaan di situ. Jadi pengangguran itu akan tetap di sini. 31%. Jumlah waktu yang dihabiskan selama menganggur, ya lebih lama lagi ya. 15 minggu atau lebih, yaitu sekitar 70,5%. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada tren pengangguran nih. Tren pengangguran ini salah satunya adalah demografi, yaitu masalah kependudukan misal. Contoh, pada tahun 1970, ketika generasi baby boomers masih muda, pekerja muda lebih sering berganti pekerjaan. Akibatnya apa? High value of S, atau tingkat sperating jobs-nya itu akan tinggi. Nah, sebenarnya ini si generasi baby boomers ini sama kayak generasi sekarang ya. Kan generasi sekarang itu milenial atau Z itu katanya sering berganti-ganti pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya sama ketika generasi baby boomers ini masih muda. Pada tahun 70-an nih ya, ketika generasi baby boomers masih muda, mereka cenderung lebih sering untuk berganti pekerjaan. Akibatnya apa? Ya akibatnya akan semakin banyak pengangguran di situ, ya. Akan terjadi high value of S atau tingkat sperating jobs-nya itu akan sangat tinggi. Kemudian pada akhir tahun 1980, ketika generasi baby boomers sudah memasuki usia mapan, akhirnya jarang untuk berganti pekerjaan. Ya mereka udah 30 tahun, 40 tahun misal. Ya udah di comfort zone-nya ya di pekerjaan itu ya. Makanya di sini tingkat S-nya gimana? Low ya atau sedikit. Jadi tingkat sperating jobs-nya akan berkurang ketika generasi baby boomers itu sudah mapan. Jadi itu ya, salah satu yang mempengaruhi pengangguran adalah faktor demografi itu sendiri. Nah, kemudian kita bahas juga nih, ada tren pengangguran di Eropa. Ada peningkatan pengangguran di Eropa. Terjadi karena apa? Terjadi karena adanya shock ekonomi atau guncangan perekonomian terhadap permintaan tenaga kerja. Jadi perkembangan teknologi telah mengubah permintaan tenaga kerja dari tidak terampil menjadi pekerja yang terampil di situ. Jadi tadi ya, perkembangan teknologi tadi menyebabkan apa? Permintaan terhadap tenaga kerja yang tadinya permintaan terhadap ahli mesin tik menjadi ahli komputer. Makanya di situ terjadi yang namanya guncangan terhadap permintaan, sehingga terjadi yang namanya pengangguran di situ. Sampai si pengangguran itu bisa
bisa ahli dalam komputer. Nah, kemudian karena pemerintah terlalu baik terhadap pengangguran, kayak misal dikasih asuransi pengangguran, kemudian di sana juga ada faktor karena kuatnya union labor atau serikat pekerja di sana itu sangat kuat. Nah, kemudian person of workers covered by collective bargaining. Jadi collective bargaining ini apa maksudnya? Jadi adalah ketika negosiasi upah dan kondisi kerja lainnya oleh badan pekerja yang terorganisir. Jadi collective bargaining ini adalah ketika mereka melakukan penawaran secara bersama-sama. Melalui apa? Melalui serikat pekerja. Jadi serikat pekerja itu di masing-masing negara itu berbeda ya. Misal di Amerika Serikat itu serikat pekerjanya 18% nih. Berarti pengangguran di sana cenderung bisa dikendalikan. Tapi di sini paling besar siapa? Serikat pekerjanya adalah Austria nih, 98%. Tapi bukan berarti juga pengangguran di Austria itu besar ya. Ya tergantung kalau serikat pekerjanya itu memang benar, maksudnya dia menuntut hak yang benar, upah real tidak terlalu tinggi dari upah rata-rata, ya maka akhirnya apa? Produktivitas tenaga kerja itu akan semakin besar. Jadi upah yang besar ini akan ditutupi dengan produktivitas yang besar, output yang dihasilkan yang besar seperti itu. Oke, jadi intinya di pertemuan hari ini apa aja yang kita bahas nih di bab pengangguran ini ya. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa next ke bab selanjutnya ya mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, intinya yang kita bahas di bab ini adalah kita bahas tingkat pengangguran alamiah tadi kan ya, yaitu tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasi. Fluktuasinya ini bisa berupa resesi, bisa berupa booming di situ. Kemudian tergantung dari apa nih dia si tingkat pengangguran alamiah? Bisa tergantung dari separating jobs sama finding jobs, yaitu tingkat kehilangan pekerjaan dan tingkat menemukan pekerjaan di situ. Nah, kemudian kita juga bahas juga nih yang namanya pengangguran friksional atau pengangguran yang terjadi karena apa? Karena pekerja membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang cocok. Nah, ternyata pengangguran friksional ini dapat bertambah apabila terjadi yang namanya asuransi pengangguran tadi. Nah, itu contoh ringkas-singkatnya aja ya. Kemudian yang ketiga kita bahas juga mengenai pengangguran struktural, yaitu keadaan di mana pengangguran yang terjadi akibat upah yang kaku, yaitu upah real yang berada di atas upah equilibrium. Apa penyebabnya? Tadi yang ada 3 ya, yaitu upah minimum, ada serikat pekerja, sama upah efisiensi. Oke. Oke, mungkin sekian untuk bab ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke bab pertumbuhan ekonomi? Ada yang mau ditanya mungkin? Ada yang tanya nih, kalau misal nggak kerja tapi punya saham, apakah dianggap pengangguran? Nah, berarti orang ini masuk ke dalam discouraged workers ya, atau orang yang keluar dari atau orang yang keluar dari angkatan kerja. Jadi kan di bab sebelumnya kita pernah bahas tuh, ada yang namanya discouraged workers kan, yaitu orang yang keluar dari angkatan kerja. Jadi maksudnya apa? Jadi orang yang menganggur, tapi dia tidak lagi mencari pekerjaan. Nah, jadi kalau ada orang yang punya saham terus dia nggak kerja lagi, maksudnya dia nggak berniat untuk mencari pekerjaan, dia termasuk discouraged worker di situ ya. Jadi dia nggak dianggap pengangguran, tapi dia discouraged workers atau discouraged unemployment ya kemarin namanya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya?
Sebelum kepencet dulu. Oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih ya ke TM6 nih. Yaitu kita akan bahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang di TM6 ini sebenarnya dibagi lagi nih jadi 2 bab. Yaitu ada pertumbuhan ekonomi 1 sama pertumbuhan ekonomi 2. Nah, kalau di pertumbuhan ekonomi 1 itu kita bicara kalau pertumbuhan perekonomian itu diakibatkan oleh adanya akumulasi modal dan adanya pertumbuhan populasi. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian itu adalah akumulasi modal sama pertumbuhan populasi. Tapi kalau kita udah bahas di pertumbuhan ekonomi 2, kita akan bahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Oke, kita bahas dulu nih yang pertumbuhan ekonomi 1 ya. Nah, apa yang akan kita bahas di bab ini? Yang pertama, kita akan membahas model model pertumbuhan ekonomi tertutup Solow. Jadi kita nanti asumsikan di bab ini perekonomian itu adalah tertutup, ya, tidak ada NX di situ. Nah, yang membuat model Solow ini berbeda dari model yang lain apa kira-kira? Jadi yang membuat model Solow ini berbeda adalah si model Solow ini dia itu tidak memperhitungkan kebijakan fiskal. Jadi tidak ada belanja pemerintah dan tidak ada pajak di dalam model ini. Itu ya intinya ya. Jadi kan kalau komponen PDB artinya apa? Tadinya apa? Y sama dengan C plus I plus G plus NX ya. Berarti di situ komponen G-nya itu sudah tidak ada kan. Nah, jadi G-nya itu kita hilangin. NX-nya kita hilangin kan karena dia perekonomian tertutup. Berarti sekarang tinggal Y sama dengan C plus I aja. Tapi ingat lagi, C-nya itu kan komponennya apa salah satunya? Komponennya adalah pajak kan. Nah, pajaknya kita hilangin. Jadi konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan di sini. Jadi Y sama dengan C plus I aja di model Solow ini. Ya, lebih simpel ya. Lebih simpel tapi nanti lebih ribet nih karena notasinya itu berbeda-beda. Jadi kita pahamin pelan-pelan aja, oke? Nah, jadi intinya di bab ini itu adalah kita mempelajari model Solow, yaitu bagaimana standar hidup suatu negara tergantung dari tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi tergantung dari tingkat tabungan berupa apa tadi? Berupa akumulasi modal kan. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk berupa apa? Berupa tingkat pertumbuhan populasi di situ, ya. Jadi bagaimana standar hidup suatu negara tergantung dari akumulasi modal atau tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk atau tingkat populasi. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan golden rule atau kaidah emas untuk mendapatkan tingkat tabungan dan modal yang optimal. Nah, nanti dibahas lebih lanjut nih. Golden rule ini apa sih artinya? Ya. Oke, sekarang mengapa kita mempelajari pertumbuhan ekonomi? Mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting? Ya. Yang pertama, jadi ada data tingkat kematian bayi nih di dunia yang mengatakan gini, kalau 20% di 1/5 negara miskin di seluruh dunia, di 1/5 negara miskin di seluruh dunia itu tingkat kematian bayinya adalah 20%. Maksudnya apa? Maksudnya misal ada 5 negara nih di Afrika nih. Ada 5 negara miskin di Afrika. Nah, salah satu negaranya itu tingkat kematian bayinya itu adalah 20%. Sangat tinggi ya. Kalau misalnya ada 1 juta bayi yang lahir, berarti ada 200.000 bayi yang meninggal di situ. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi?
Karena standar hidup suatu negara itu sangat rendah di situ. Apa yang menyebabkan standar hidup rendah? Yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, maka standar hidup suatu negara akan tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Tidak ada lagi yang namanya kematian bayi seperti itu ya. Kemudian satu dari 5 negara kaya di seluruh dunia itu tingkat kematian bayinya itu adalah 0,4%. Nah, kalian bayangin aja, negara kaya aja dia ada tingkat kematian bayinya ya. Apalagi negara miskin yang standar hidupnya rendah gitu. Nah, kemudian, ini di Pakistan 85% masyarakat hidup kurang dari $2 per hari. Nah, kalian bayangin nih. Dalam satu hari kalian hidup kurang dari $2. Misal $2 itu 26.000 misal. 26.000 itu kalian harus misalkan buat bayar kosan, buat beli makan segala macem. Nah, 85% orang Pakistan itu hidup di bawah 26.000 sehari. Jadi buat transport, buat minum segala macam itu di bawah 26.000. Berarti standar hidupnya di sini masih sangat rendah nih di Pakistan. Kemudian 1/4 penduduk dari negara miskin menderita kelaparan selama 3 dekade lalu. Berarti misal negara miskin itu siapa ya? Misal Zimbabwe lah. Di Zimbabwe itu 1/4 penduduknya itu kelaparan ya. Ya. Jadi 1/4 penduduk dari suatu negara itu kelaparan selama 3 dekade lalu. Jadi standar hidupnya sangat rendah di sini. Nah, akibatnya urusan ini bisa meluas ya. Misal kemiskinan ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kekerasan nih terhadap perempuan, kekerasan terhadap kaum minoritas di situ. Jadi poverty ini dia berhubungan terhadap hal-hal lain ya. Kemiskinan ini akan berdampak terhadap hal lain. Jadi tadi efeknya dari pertama ya, pertumbuhan ekonomi rendah, standar hidup rendah, terjadi kemiskinan, terjadi kekerasan, terjadi tingkat kematian yang tinggi. Nah, makanya di sini kita harus mempelajari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di situ. Jadi intinya ini ya, kita mempelajari ini. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan. Oke, sekarang kita bahas nih beberapa pendapatan per kapita dan kemiskinan dalam beberapa negara di tahun 2000. Nah, ini tahun 2000 ya. Kita lihat sekarang, kita lihat dulu. Cina itu ada di mana? Cina itu masih ada di sini ya. Kalau kita bandingin sama sekarang, 2020 itu beda banget. Cina itu di sini ya, melebihi South Korea kan. Cina itu dia sudah sejajar sama Amerika. Nah, kita lihat nih perkembangan pertumbuhan perekonomian sangat besar. Nah, jadi zaman dulu itu yang bagus itu adalah South Korea atau Korea Selatan. Korea Selatan ini juga kalau menurut ekonomi ya itu 10% PDB-nya itu lebih tinggi dibanding dengan North Korea. Jadi kalian bayangin ya, ada 2 negara ini serumpun, sebelahan sebenarnya. Tapi yang satu PDB-nya itu 10 kali lebih besar, yang satu PDB-nya segitu-segitu aja. Itulah South Korea sama North Korea. Apa yang menyebabkan? Ya karena perbedaan ideologi di situ. South Korea kan kita tahu ya ideologinya liberal kan dia seperti Amerika, kemudian North Korea ideologinya apa? Komunis di situ. Kemudian South Korea dia membuka pasar di situ kan dia. South Korea itu melakukan perekonomian terbuka, sedangkan Korea Utara melakukan perekonomian tertutup. Nah, jadi perbedaan ideologi dan segalanya ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonominya itu juga berbeda di situ. Standar hidupnya pun berbeda. Oke, sekarang masih bahas yang sama ya. Mengapa pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh? Nah, jadi apapun yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bahkan dalam jumlah kecil, akan memiliki dampak besar pada standar hidup dalam jangka panjang. Nah, contohnya gini, misal ada pertumbuhan ekonomi sebesar 2% sama 2,5%. Kecil banget kan ya? Nah, ini adalah ukuran ekonomi Indonesia sekarang ya, tahun ini ya. Kan kita itu tadinya diprediksi pertumbuhan ekonominya sebesar 5,3% atau 5,5%. Sekarang karena adanya COVID-19 ini, kita diprediksi pertumbuhan hanya sebesar 2-2,5%. Nah, tapi apakah hal ini berarti negatif? Tidak juga ya. Ternyata hal ini juga tetap berdampak besar terhadap standar hidup. Misal dalam 25 tahun mendatang,
kenaikan 2% dari pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan perubahan standar hidup sebesar 64%. Kenaikan sebesar 2,5% di pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan standar hidup sebesar 85,4%. Nah, itu akan berganda terus ya sampai tahun-tahun selanjutnya. Kita lihat nih, sampai 100 tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 2% ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar, yaitu dampak standar hidup sebesar 624,5%. Mungkin kalian kalau pernah dengar kemarin ya, podcast-nya Dedi ya, kalau si Helmi Yahya tuh pernah bilang kan, kalau ketika dia mengunjungi Filipina, dia bilang, kalau di sana itu, ketika dia mengunjungi Filipina itu seperti Jakarta 15 tahun yang lalu. Kenapa? Ya berarti di situ ada perbedaan standar hidup kan. Standar hidup di Jakarta sama Filipina itu beda. Kalian bayangin kalau Filipina 2020 adalah Jakarta 15 tahun yang lalu. Berarti di situ ada perbedaan pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan standar hidup di situ. Gitu ya. Nah, kemudian, ini contoh aja kalau di Amerika. Ya, misal, jika tingkat pertumbuhan tahunan PDB Amerika itu per kapita adalah 0,1%, Amerika Serikat akan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 496 miliar dolar nih, yang bisa digunakan untuk memperbaiki standar hidup di Amerika Serikat. Berarti dalam keadaan pertumbuhan ekonomi 0,1%, ada uang Amerika yang bertambah sebesar 496 miliar, gitu ya. Jadi dampaknya sangat besar. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil nih dari teori pertumbuhan ini? Jadi ekonom atau pemerintah dapat membuat perbedaan positif kan dalam standar hidup seseorang. Jadi ya apabila pemerintah sama ekonomi ini bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka standar hidup seseorang pun akan tinggi. Pendapatan per kapita seseorang akan tinggi. Pendapatan per kapita apa? Pendapatan per kapita adalah jumlah seluruh pendapatan penduduk dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, kan kita tahu ya pendapatan per kapita Indonesia itu ya masih moderate lah ya, masih di tengah-tengah lah ya. Tapi tidak setinggi Singapura, tidak setinggi Malaysia gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah ke Singapura atau Malaysia, kan kalian pernah lihat tuh, kalau di Singapura atau Malaysia itu orang pada pakai mobil semua kan. Jarang lah orang yang pakai motor. Bahkan di Brunei itu, orang itu semua menggunakan mobil. Nggak ada yang menggunakan motor ya. Nah, kita kalau lihat di Indonesia gimana? Motor lebih banyak kan daripada mobil. Ya berarti standar hidup kita masih berbeda dari mereka gitu. Nah, di sini apa yang kita pelajari ini, kita jadi tahu nih, mengapa suatu negara itu bisa dikatakan miskin. Ya tadi ya, karena karena pertumbuhannya itu rendah, karena standar hidupnya rendah di situ. Maka terjadi kemiskinan. Nah, di sini kita juga bisa mempelajari bagaimana merancang kebijakan yang dapat membantu pertumbuhan di situ. Kemudian mempelajari bagaimana tingkat pertumbuhan dipengaruhi oleh guncangan dan kebijakan pemerintah. Nah, nanti ini akan kita bahas ya di slide-slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk nih. Intinya kita di bab ini akan mempelajari yang namanya model Solow. Ya, jadi model Solow ini adalah sesuai dengan penemunya yaitu Robert Solow, yaitu dia ini adalah pemenang Nobel studi pertumbuhan ekonomi. Jadi dia ini pemenang Nobel studi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi dia ini dijadikan patokan gitu di dalam teori pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap ada ekonom yang menemukan teori baru mengenai pertumbuhan ekonomi, maka harus dibandingkan dengan teori si Solow ini. Jadi paradigma utamanya model Solow ini banyak digunakan dalam pembuatan kebijakan. Jadi suatu negara itu banyak menggunakan model Solow ini. Kemudian si model Solow ini menjadi tolak ukur perbandingan teori pertumbuhan terbaru tadi ya. Jadi kalau ada ekonom menemukan teori pertumbuhan ekonomi baru, maka akan dibandingkan dengan si model Solow tersebut. Nah, kemudian melihat pada faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan standar hidup dalam jangka panjang. Jadi kalau kita mempelajari model Solow, kita bisa tahu nih, kira-kira pertumbuhan ekonomi sama standar hidup di jangka panjang itu gimana, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana model Solow itu berbeda dari perekonomian tertutup di bab 3? Di bab 3 kan kita pernah belajar ya mengenai pendapatan nasional ya. Di pendapatan nasional kita asumsikan apa? Perekonomiannya tertutup kan? Nah, kemudian kita pernah bahas juga ada yang namanya perekonomian terbuka di situ.
Nah, sekarang kita bahas lagi nih, perekonomian tertutup lagi. Tapi perekonomian tertutup menurut model Solow. Nah, kalau kalian ingat di bab 3 ketika kita mempelajari perekonomian tertutup, kita mengasumsikan apa? Kita mengasumsikan faktor produksi itu bersifat konstan, ya. Jadi tingkat K atau capital sama tingkat L atau labor itu kita asumsikan konstan. Nah, sekarang berbeda nih di model Solow ini. Yang pertama, K itu atau capital modalnya itu tidak lagi konstan. Jadi ada yang menyebabkan capital ini berubah. Apa yang menyebabkan capital ini berubah? Yang pertama, investasi. Dengan adanya investasi, maka akan menyebabkan modal itu menjadi tumbuh di situ. Kemudian apa yang menyebabkan capital atau modal ini berkurang? Karena adanya depresiasi kan. Setiap mesin yang kita beli pasti mengalami depresiasi. Nah, inilah yang menyebabkan modal menjadi turun. Yang kedua, L atau labor tidak lagi konstan. Tenaga kerja tidak lagi konstan. Karena apa? Karena tadi di awal ya, karena ada yang namanya pertumbuhan populasi. Jadi populasi bertambah menyebabkan tenaga kerja menjadi bertambah di situ. Ya. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga, fungsi konsumsi di sini akan lebih sederhana. Kenapa? Karena konsumsi di sini tidak lagi dipengaruhi oleh pajak. Tadi kan ya, asumsi di model Solow apa? Kita tidak mengenal yang namanya kebijakan fiskal, ataupun kita tidak mengenal yang namanya belanja pemerintah ataupun pajak. Oke. Nah ini ya, yang keempat, tidak ada pengaruh G ataupun T. Tidak ada pengaruh belanja pemerintah ataupun pajak. Yang kelima, perbedaan notasi. Nanti di sini kita akan mempelajari beberapa notasi itu berbeda ya. Jadi kita asumsikan nanti misal ada bintang, kemudian ada intinya nanti notasinya berbeda lah ya. Jadi ada Y atau K-nya itu akan berbeda di situ. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi produksi di sini. Nah, kan kalian ingat ya, kalau fungsi produksi ini apa? Jadi fungsi produksi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi output kan, penawaran output kan. Nah, kan kita udah pernah bahas nih, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan FKL. Jadi output ini adalah fungsi dari yang dipengaruhi oleh tenaga kerja sama, capital dan tenaga kerja di situ. Nah, sekarang kita asumsikan nih. Kita asumsikan variabel-variabel ini kita bagi dengan tenaga kerja. Kita asumsikan variabel per tenaga kerja. Nah, berarti kan Y ini bisa kita bagi dengan L ya. Jadi Y per L atau output per worker. Capital juga bisa kita bagi dengan labor-nya. Berarti capital per worker di situ. Nah, kita asumsikan di sini yang namanya constant return to scale. Artinya apa? Artinya setiap perubahan capital atau perubahan labor akan memberikan perubahan yang sama terhadap output-nya gitu ya. Jadi ada constant return to scale. Jadi apabila capital atau labor-nya berubah sebesar 10, maka output-nya akan berubah sebesar 10. Jadi perubahannya itu bersifat konstan di situ. Oke, jadi Z ini adalah tingkat perubahannya ya. Z ini kita asumsikan sebagai tingkat perubahannya. Nah, maka Z itu adalah 1 per L di sini. Nah, sekarang kan kita asumsikan tadi ya, kita bagi dengan L kan. Berarti Y-nya kita bagi dengan labor, K-nya kita bagi dengan labor, labor-nya kita bagi dengan labor, berarti 1 ya di situ. Nah, di sini berarti kita bisa dapat nih. Kalau L-nya kita coret, kita bisa dapat Y sama dengan F K1 kan. Nah, atau Y sama dengan FK, karena satunya ini konstan kan, bisa kita coret. Jadi Y itu adalah FK atau F sama dengan K1 di situ. Jadi output ini dipengaruhi oleh modal di situ ya. Modal ataupun tenaga kerja. Nah, sekarang kita bahas nih kurva fungsi produksinya. Di kurva fungsi produksi ini kan kita menghubungkan hubungan apa? Antara tenaga kerja, output per tenaga kerja sama modal per tenaga kerja kan. Nah, berarti di sini kita udah tahu nih, semakin banyak capitalnya, maka output-nya pun akan semakin banyak kan. Tapi kalian ingat, penambahannya ini gimana?
penambahannya ini akan semakin banyak, tapi tambahannya akan semakin turun. Atau disebut dengan diminishing marginal product kan. Ya, jadi FK plus 1 dikurangi dengan FK. Jadi 1 ini adalah tambahan dari labor. Jadi setiap ada tambahan labor, setiap ada tambahan tenaga kerja, maka output-nya itu akan bertambah semakin banyak. Tapi tambahan output-nya ini akan semakin sedikit. Jadi rentang tambahannya itu akan semakin sedikit di situ. Nah, jadi akan timbul yang namanya diminishing marginal product capital. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatan nasional nih. Tadi kan kita udah bahas di awal ya. Kalau di pendapatan nasional ini sekarang perekonomian tertutup ini tidak ada yang namanya NX, tidak ada yang namanya ekspor impor. Berarti tinggal Y sama dengan C plus I plus G. Tapi kita asumsikan lagi tadi, tidak ada yang namanya kebijakan fiskal. Berarti G di situ tidak lagi dicantumkan ya. Jadi tinggal yang namanya Y sama dengan C plus I di sini. Oke. Nah, atau per pekerja kita bisa bagi dengan C per L atau I per L di situ. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi konsumsi di sini. Jadi kan kita tahu ya, kalau konsumsi itu dipengaruhi oleh apa aja. Misal, konsumsi itu awalnya nih dipengaruhi oleh pendapatan kan. Ketika pendapatan turun nih, pendapatan tersebut dipotong dengan pajak. Berarti kan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, dipengaruhi oleh pajak. Nah, kemudian ketika kita sudah tinggal konsumsi nih, konsumsi itu dibagi lagi kan, uang itu kan dibagi lagi kan. Orang itu punya insentif untuk melakukan konsumsi atau untuk menabung terhadap uang tersebut. Jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi konsumsi ini adalah pendapatan, pajak, dan tingkat tabungan seseorang. Jadi bagian pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung oleh seseorang, gitu ya. Jadi di sini apa? Nah, jadi S ini bersifat eksogen di sini, tabungan di sini bersifat eksogen. Nah, fungsi konsumsi adalah di mana dari pendapatan itu adalah 1 dikurang S. Jadi konsumsi ini adalah banyaknya pendapatan yang dikurangi dengan tabungan. Jadi 1 kurang S dikali Y ya. Jadi misal S-nya itu tingkatnya adalah 60%, berarti kan 0,6 ya. Berarti 1 dikurangi 0,6 berapa? 0,4. Berarti konsumsinya itu adalah 0,4 dari pendapatan di situ. Oke, lanjut kita bahas tabungan dan investasi. Ya, tadi kan tabungan itu gimana tadi? Kita udah tahu ya. Ini fungsi konsumsi seperti ini. Nah, kan kita tahu ya, tabungan itu apa tadi? Tabungan itu adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Jadi jumlah pendapatan yang tidak digunakan konsumsi akan ditabung oleh seseorang. Berarti tabungan sama dengan Y dikurang C. Nah, di sini kita substitusi tadi ya. Konsumsinya tadi apa? 1 dikurang S dikali Y. Jadi C-nya ini kita substitusi dengan persamaan yang tadi. Oke. Berarti kalau di sini kita bisa dapat kan. Ini kalau kita lanjutkan berarti 1 dikali Y atau Y. Kemudian min S dikali Y, jadi min SY kan. Berarti kan Y dikurang Y habis. Berarti tinggal min ketemu min SY atau kita dapat SY-nya di situ. Jadi tabungan setara dengan SY. Nah, kita masukin lagi nih. Kan kita tahu ya rumusnya gini tadi. Pendapatan nasional apa? Y sama dengan C plus I kan. Nggak ada komponen G, nggak ada komponen NX kan. Kan di sini kita mau tahu nih, tabungan itu rumusnya apa, investasi itu rumusnya apa kan. Nah, di sini kita dapat nih, kita udah dapat nih rumus tabungan adalah sama dengan SY di situ. Nah, sekarang kita mau cari nih, I itu gimana sih rumusnya? Nah, kita tahu di awal kalau persamaan pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I. Maka bisa kita bolak-balik nih. I sama dengan Y dikurang C, atau I sama dengan apa di sini? I sama dengan SY, ya. Kan tabungan sama dengan investasi kan, di perekonomian tertutup kan. Like in chapter 3 ya, sama seperti bab 3. Jadi investasi di sini akan sama dengan tabungan. Oke. Nah, ini ya kesimpulannya adalah I sama dengan SY sama dengan SFK di sini. Kan Y itu adalah tadi ya fungsi dari modal kan. Banyaknya K, banyaknya capital,
akan mempengaruhi jumlah output-nya di situ. Oke. Nah, sorry, sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa lihat di sini grafik antara output, konsumsi sama investasi. Nah, ini ya grafiknya ya. Jadi di sini ada output-nya berapa, ada tabungannya berapa, ada investasinya berapa. Nah, grafik ini adalah grafik output-nya, Y-nya itu berapa kan. Nah, di sini apa? Dari titik ini ke titik sini adalah tingkat konsumsinya. Dari titik sini ke titik sini adalah tingkat investasi ataupun tabungannya. Jadi dari output yang dihasilkan, dari pendapatan yang dihasilkan, itu ada sebagian yang dikonsumsi, ada yang sebagian ditabung atau diinvestasi di situ. Nah, sekarang kita bahas depresiasinya nih. Logikanya tingkat depresiasi itu gimana? Berarti semakin banyak modal akan semakin besar depresiasinya kan? Logikanya ya. Nah, kita asumsikan dengan, nah ini apa ya? Ini simbol apa ya? Apa nih, simbol apa nih? Kita asumsikan O lah ya di sini ya. O itu adalah tingkat depresiasi nih. Nah, berarti kan logikanya gimana? Berarti semakin banyak modal per pekerja, maka akan semakin tinggi depresiasinya ya. Semakin banyak mesin akan semakin banyak depresiasi yang terjadi di situ. Oke. Nah, lanjut sekarang kita bahas akumulasi modal. Tadi kan udah sempat disinggung ya di awal ya. Kalau akumulasi modal itu dipengaruhi oleh dua hal kan tadi ya. Bisa dipengaruhi oleh investasi, bisa dipengaruhi oleh depresiasi di situ. Nah, contoh, investasi menambah stok modal, depresiasi mengurangi modal tersebut kan. Nah, jadi perubahan pada modal, change in capital stock itu tergantung dari investment dikurangi dengan depreciation kan ya berarti. Nah, berarti delta K sama dengan investasi dikurangi dengan OK di sini ya. Jadi perubahan modal adalah investasi dikurangi dengan depresiasi di situ. Nah, kan tadi kita ingat ya, kalau I ini adalah persamaannya seperti tabungan kan tadi ya, sama seperti SY kan ya. I sama dengan SY atau I sama dengan SFK. Nah, jadi karena I sama dengan SFK, maka persamaan ini bisa menjadi delta K sama dengan SFK dikurangi dengan OK. Jadi bisa aja tabungan dikurangi depresiasi di sini. Oke, lanjut. Nah, persamaan untuk modal jadi kayak gini ya. Bisa berupa I dikurang OK, bisa berupa SFK dikurangi dengan OK di sini. Itulah persamaan untuk modal. Nah, jadi ini adalah persamaan utama dari model Solow ya. Jadi bisa menentukan perilaku modal dari waktu ke waktu, dari tiap tahun itu kira-kira pertambahan atau penurunan modalnya itu gimana gitu ya. Nah, kemudian yang pada gilirannya akan menentukan perilaku semua variabel lainnya karena semuanya bergantung pada capital, gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi udah kita bahas tuh di awal. Semua itu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal di situ ya. Misalnya apa? Misal pendapatan per orang. Y itu kan dipengaruhi oleh capital kan di sini. Y sama dengan FK. Kemudian konsumsi per orang, yaitu 1 dikurang S dikali FK di situ, dikali pendapatannya. Jadi capital ini mempengaruhi di sini ya, mempengaruhi perilaku modal dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya kita bahas nih mengenai yang namanya kondisi Kondisi steady state ya. Jadi kondisi steady state ini apa tadi? Yaitu kondisi di mana terjadi equilibrium dalam jangka panjang kan? Ya, kondisi steady state adalah kondisi di mana keadaan di mana suatu sistem itu berada dalam keseimbangan atau tidak berubah lagi. Halo, kedengeran ya? Unstable nih. Oke, kedengeran ya?
Jadi kondisi steady state itu adalah keadaan di mana suatu sistem itu berada dalam keseimbangan atau tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jadi steady state ini menunjukkan equilibrium dalam jangka panjang. Itulah steady state ya. Nah, rumusnya yang tadi nih, delta K sama dengan SFK dikurang dengan OK. Nah, apabila investasi cukup untuk menutup depresiasi, maka ya persamaannya adalah SFK sama dengan OK-nya. Berarti investasi sama dengan depresiasinya gitu. Oke, sorry ya tadi koneksinya putus. Oke, kita bahas lagi ya dari sini ya. Dari steady state tadi adalah keadaan di mana suatu sistem itu berada dalam keseimbangan atau tidak berubah seiring dengan waktu ya. Jadi steady state ini adalah keadaan di mana perekonomian itu mencapai equilibrium dalam jangka panjang. Nah, jadi rumusnya ini tadi ya, delta K perubahan modal sama dengan perubahan investasi dan perubahan depresiasi. Jadi jika investasi cukup untuk menutup depresiasi, maka SFK akan sama dengan OK di sini. Maka perubahan modalnya gimana? Kalau investasi sama dengan depresiasi, maka perubahan modalnya akan 0 di sini. Delta K-nya akan 0. Ya, jadi nilai K ini bisa kita notasikan dengan K bintang tadi ya, yang saya bilang ya, ada perbedaan notasi di sini. Ada K bintang yang disebut dengan modal dalam keadaan steady state atau modal dalam keadaan equilibrium jangka panjang di situ. Oke, sekarang kita masuk nih ke kurvanya ya. Kita masuk ke kurva keadaan di mana kondisinya itu steady state. Nah, sekarang kita bahas nih. Jadi yang pertama nih, ada kurva investasinya kan di sini ya. Kemudian ada kurva depresiasinya. Nah, keadaan tadi gimana? Keadaan ketika investasi itu cukup untuk menutup depresiasi adalah keadaan ketika di sini ya. Inilah keadaan kondisi steady state-nya, yaitu ketika investasi sama dengan depresiasi. Inilah equilibrium jangka panjangnya. Nah, nanti beda lagi kalau kita mau cari kondisi kaidah emasnya gimana sih? Kondisi golden rule-nya itu gimana? Nah, itu ntar beda lagi ya. Nah, di sini kita dapat nih K bintang atau modal dalam keadaan steady state tadi. Nah, sekarang apakah modal akan selalu dalam keadaan steady state? Tidak ya. Modal itu akan bergerak nih. Modal bisa bergerak menuju steady state atau menjauhi steady state di situ. Nah, sekarang misal ternyata K1-nya di sini nih. Kalau K1-nya di sini gimana? Ketika modalnya di sini gimana kondisinya? Berarti keadaannya adalah ketika investasi itu melebihi depresiasi kan. Nah, kemudian ini kita lihat ini investment-nya, kemudian ini adalah depreciation-nya nih. Nah, keadaan ini adalah keadaan di mana investasi melebihi depresiasi. Nah, inilah delta K-nya ini. Inilah ada penambahan modal berarti di sini ya. Ada penambahan modal atau delta K. Nah, sekarang kalau bergerak nih ke K2 gimana? Berarti kalau di K2 ini gimana? Sama ya masih ya. Si investasinya masih melebihi depresiasi. Ada penambahan modal di situ. Oke, K3 juga masih sama. Jadi selama K itu kurang dari K bintang, investasi akan melebihi depresiasi. Dan modal akan terus tumbuh menuju kondisi kayak akan tumbuh menuju kondisi apa? Steady state. Jadi selama modalnya itu berada di bawah modal steady state, orang itu akan cenderung, perusahaan itu akan cenderung melakukan investasi. Karena apa? Karena investasinya di sini masih melebihi depresiasinya kan. Dan K akan terus tumbuh menuju apa? Menuju ke bintang di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang apabila ada penambahan tingkat tabungan nih. Tadi ingat ya, tabungan sama dengan investasi kan? Kalau ada peningkatan tabungan gimana? Penambahan tingkat tabungan akan menambah investasi karena kita asumsikan tingkat bunganya itu konstan kan, tingkat bunga rata-rata. Artinya apa kemarin? Tingkat bunga yang
yang sebanding untuk orang yang menabung sama sebanding untuk orang yang invest gitu ya. Jadi tingkat bunganya itu rata-rata di sini. Nah, kita lihat di sini, ketika terjadi penambahan tabungan, maka kurva SFK-nya ini akan bertambah. Kita lihat yang tadinya dia di steady state, dia akan berubah nih ke sini. Ya. Steady state-nya akan berubah. Menyebabkan K tumbuh menuju kondisi steady state baru. Jadi steady state-nya apabila tabungan itu tinggi, apabila tabungan itu bertambah, maka kurva steady state-nya akan baru. Ya. Jadi timbul ke K2 di sini. K2 bintang ya. Jadi pertumbuhan atau peningkatan terhadap tabungan akan menyebabkan kondisi steady state yang baru atau kondisi steady state yang meningkat. Gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian berarti bentar ya. Jadi penambahan S ini akan mengakibatkan penambahan modal tadi kan ya. Akan menyebabkan terjadi kondisi steady state yang baru. Jadi apabila penambahan modal, berarti ya otomatis akan menambah output. Berarti dengan demikian, model Solow memprediksi bahwa negara-negara dengan tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal dan pendapatan pekerja yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Oke. Nah, ini masih ada satu bab lagi mengenai tingkat pertumbuhan yang kedua. Nah, mungkin bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk di bab ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai model Solow pertumbuhan ekonomi yang pertama? Jadi tadi kita udah bahas mengenai akumulasi modal, kemudian kita juga udah bahas mengenai pertumbuhan populasi, pertumbuhan output di sini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nanti setelah ini kita akan bahas tentang kaidah emas, kemudian kita bahas tentang teknologi di situ. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mau tanya bab pengangguran juga nggak apa-apa, kalau tadi ada yang belum jelas. Oh, ada yang nanya nih, Kak, bedanya perubahan yang cuma sepanjang kurva sama merubah kurva itu gimana ya? Nah, gini. Nah, ini konsep nih sebenarnya. Kalian waktu di mikroekonomi itu sebenarnya udah belajar tuh. Bedanya perubahan yang sepanjang kurva sama perubahan yang merubah kurva. Jadi gini, ada yang namanya pergerakan, ada yang namanya pergeseran kan? Kalau zaman kalian belajar mikroekonomi dulu, ada yang namanya pergerakan, ada yang namanya pergeseran. Nah, pergerakan ini mengakibatkan perubahan sepanjang kurva. Jadi dia berubahnya itu masih di, nah ini misal saya gambar gini deh. Misal gini ya, ada kurva nih misal. Aku nggak mau, sebentar. Nah, misal gini ya, kan ada kurva nih misal. Nah, ada gini, ya. Misal ini titik A, ya. Ini titik A, ini titik A, ini titik B. Nah, perubahan dari titik A ke titik B ini dinamakan dengan pergerakan. Ya, bukan pergeseran ya, pergerakan. Biasanya kenapa terjadi? Biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh variabel endogen. Kayak misal contoh lah, misal model permintaan penawaran ya, misal harganya berubah. Berarti kan permintaannya berubah kan? Misal ketika ini P-nya, susah. Ini P-nya, ini Q-nya. Ya. Misal kalau harganya semakin turun, misal harganya semakin turun nih, permintaannya gimana? Permintaannya semakin naik kan? Nah, maka dia ada pergerakan nih dari A ke B. Nah, beda lagi kalau yang namanya pergeseran.
Kalau pergeseran itu udah beda kurva. Misalnya ini kurva dimen 1, ini kurva dimen 2. Ya. Nah, biasanya yang menyebabkan pergeseran ini apa? Yang menyebabkan pergeseran ini adalah variabel eksogen. Jadi kalau tadi awalnya dia di A, sekarang dia pindah nih ke C sini. Ke C. Ya. Biasanya diakibatkan oleh apa? Misal, adanya pertambahan pendapatan penduduk. Jadi kalau pendapatan penduduk nambah, otomatis permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Maka akan terjadi pergeseran permintaan. Tapi kalau tadi pengaruhnya hanya variabel endogen berupa harga ataupun permintaan, itu dia biasanya hanya terjadi pergerakan. Nah, model ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk model di semua bab ya. Jadi kalau misal dia hanya variabel endogen, maka dia hanya terjadi pergerakan kurvanya. Tapi kalau dia variabel eksogen, maka dia akan terjadi pergeseran dari A ke C, gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ini ada tanya lagi nih. Kalau misal tadi yang steady state, misal ada penambahan modal, kenapa mengakibatkan titik K bintang atau titik steady state itu baru, bukan menjadikan depresiasi lebih tinggi dibandingkan capital? Oke, kita cek lagi ya di sini ya. Misal, nah, sekarang gini logikanya. Oke, dibacain lagi pertanyaannya ya. Jadi ada yang nanya nih, kalau tadi gimana yang pas steady state itu ketika penambahan modal, kenapa mengakibatkan titik K-nya itu berubah, tapi tidak menjadikan depresiasi lebih tinggi gitu ya. Nah, gini, si capital ini dia itu adalah variabel eksogennya si tabungan kan. Makanya si tabungan ini berubah nih di sini. Sedangkan si capital ini dia adalah variabel endogennya depresiasi. Makanya si depresiasinya cuma gerak nih. Ya kan? Depresiasinya gerak dari sini ke sini. Tapi tapi tabungannya dia bergeser dari sini ke sini. Nah, geser kan? Nah, makanya sebenarnya ketika terjadi perubahan capital ini, sebenarnya nggak cuma tabungannya doang yang berubah, tapi capitalnya juga berubah. Kalian bayangin, capital itu tadinya di sini. Nggak cuma tabungannya aja yang berubah, tapi depresiasinya juga berubah. Kalian bayangin, tadinya depresiasinya di sini kan? Sekarang depresiasinya di mana? Di sini. Nah, sebenarnya perubahan tabungan ini juga mengakibatkan perubahan terhadap depresiasi. Jadi perubahan tabungan ini menyebabkan tabungan menjadi lebih besar di sini, depresiasinya pun juga menjadi lebih besar gitu ya. Jadi ada variabel-variabel sendiri di situ yang mempengaruhi. Ada endogen sama eksogennya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya itu kita tetap bahas bab pertumbuhan ekonomi, tapi ditambah dengan bab pertumbuhan ekonomi chapter 2 ya, yaitu mengenai kemajuan teknologi. Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.